Halo, selamat pagi teman. Saat ini jam menjelang sahur dan saya akan mencoba mereview beberapa produk dari HIT Indonesia. Jadi di sini saya sudah ada kompor spiritus yang siap, beberapa sedikit air dan beberapa kiriman dari HIT Indonesia ya. Oke, ini saya sudah memesan beberapa jenis makanan. Di sini ada 4 atau 8, ada nasi kuning instan, Mexican beef fries, mushroom fruit instan. Mungkin ini yang akan saya coba malam ini, pagi ini ya. Nasi rendang goreng, dan tom yum. Oke, nasi goreng, tom yum. Jadi ada 4. Ya, ada 4 jenis makanan yang saya pesan dari HIT Indonesia, tapi yang kali ini adalah porsi untuk 1 kali makan. Oke, di sini ada beberapa informasi terkait saran penyajian dan dikatakan hanya memerlukan air sekitar 350 ml air panas. Setelah 10 menit langsung dimasukkan ke dalam kemasan ini. Jadi saat ini saya sedang memanaskan air. Ketika sudah siap, ketika mendidih 10 menit, dibuka, masukkan, campur semua bumbu dan pelengkapnya dan tunggu 10 menit ya. Nah ya, sekedar informasi bahwa ini adalah review tanpa berbayar. Jadi saya akan mencoba mereview produk-produk dari HIT ini sejujur-jujurnya ya, baik dari kemasan, kepraktisan, cara mempersiapkan hingga rasa. Saya akan memberikan review sejujur-jujurnya. Nah, yang akan saya review saat ini adalah mushroom pho instan. Di sini HIT Indonesia juga memberikan informasi terkait komposisi bahan dan apa saja yang ada di dalam kemasan ini, saran penyajian, dan tanggal produksi termasuk tanggal expirednya ya. Dan ini baru diproduksi tanggal bulan lalu 9 Maret 2021 dan expired date-nya tanggal 9 Agustus 2021. Jadi hanya Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hanya 5 bulan ya. Ini untuk yang mushroom pho instan. Dengan beberapa produk lain April sampai Oktober, yang ini sayangnya tidak tercantum nasi goreng instan, tanggal produksi dan tanggal expired date-nya tidak tercantum. Sedangkan tom yum-nya April sampai Juli. Kebetulan sekali karena yang mushroom pho instan ini tanggal antara mushroom pho dan tom yum ini tanggal expiry date-nya paling dekat
mungkin saya akan makan mereka berdua untuk menu sahur pagi ini. Oke, karena airnya sudah mendidih, maka saya akan langsung coba tuangkan airnya ke full instan ini. Nah, setiap kali kita membuka ini jangan lupa bahwa mereka juga memberikan silika gel di dalamnya. Jadi kita harus segera ambil, jangan sampai silika gel tersebut ikut tercampur dengan air panas yang kita siapkan. Oke, ini ada beberapa bumbunya. Ya, kita keluarkan dulu silika gelnya. Saya akan sobek dan masukkan beberapa bumbunya ya. Sembari menunggu 10 menit air mendidih, saya masukkan ke dalam kemasan ini. Makan kurma dulu ya. Oh ya, jadi keinginan saya untuk mereview produk dari HIT ini sebenarnya udah lama. Dari produk-produk awal mereka awalnya setiap kemasan cukup untuk 2 hingga 3 porsi ya, tapi ini adalah produk terbaru mereka dengan berat 150 gram untuk tom yum instan ini cukup untuk 1 porsi. Jadi secara packing dan penyajian saya pikir sangat cukup membantu dan sangat mudah, karena kita hanya perlu mendidihkan air, menuangkan ke dalam kemasan dan menunggu selama 10 menit. Jadi untuk teman-teman ultralight mungkin hal ini yang sangat membantu ya, membantu meringankan bawaan, jadi tidak perlu ribet untuk menyiapkan makanan. Untuk produk yang tom yum ini terdapat informasi nilai gizi dalam kemasan ini, sedangkan produk-produk yang lain tidak ada informasi terkait kandungan gizinya ya. Mungkin di sini akan sangat lebih baik jika semua produk diberikan informasi gizi. Jadi teman-teman bisa memperkirakan dalam satu kegiatan atau pendakian kira-kira berapa kemasan, berapa menu yang perlu dibawa untuk memberikan nutrisi, jumlah lemak dan energi atau kalori yang mereka perlukan. Oke ya. Oke, kelihatannya ini sudah sekitar 10 menit sejak saya menuangkan air mendidih ke dalam kemasan ini. Kita akan cek apakah sudah siap makan ya. Tadi ketika sesaat setelah saya memasukkan air mendidih tersebut, tolong pastikan bahwa seal klip plastik yang ada di sini tertutup dengan sangat rapat, karena itu sangat membantu untuk menyimpan panas dalam kemasan ini dan membuat produk ini benar-benar matang atau tidak. Oh ya, kali ini saya juga menggunakan produk Spork Spoon Fork dari Gawa Project. Gawa Project membuat beberapa produk spoon fork ini dengan beberapa motif, dan akhir-akhir ini atau baru-baru ini mereka mengeluarkan satu produk bundling dengan kolaborasi dengan Bule Bolang yang terdiri dari satu parang belukar, beberapa sendok, dan mini flask atau tempat minum dengan kemasan eksklusifnya, packing kayu ya, dan juga ada sertifikatnya. Kalau teman-teman yang ingin melihat beberapa
produk dari Gawa Project ini, bisa melihat ke Instagram atau akun Facebook Gawa PRJT @GawaPRJT. Oke, saya akan coba buka dan melihat bagaimana matangnya dari mushroom faux instan ini. Oh ya, untuk melihat bagaimana kematangan dan bagaimana isi dari dalam ini, saya akan masukkan produknya ke dalam mangkok. Setelah saya tuang, nanti akan saya tunjukkan how does it look like. Oke. Kelihatannya airnya cukup. Dan air yang ini sudah hampir matang untuk tom yumnya. Kelihatannya bumbunya ada beberapa yang tertinggal. Mungkin saya kurang rata mengaduknya, maka saya akan memasukkan beberapa sendok air panas ini ke dalam, supaya nanti bumbunya ke bawah semua ya, rasanya ke bawah semua. Bawang goreng, ya. Jadi ini adalah tampilan dari faux mushroom instan dari bihun ya. Bihun, beberapa jamur, dan beberapa bumbunya. Sebelum menyantapnya, saya akan menunggu biar agak sedikit dingin, karena saya tidak bisa oh sorry, saya lupa, ternyata masih ada silika gelnya tadi. Semoga tidak apa-apa. Dari segi rasa, saya pikir penilaian jujur saya cukup ya, karena saya suka makan. Jadi apetit saya bisa dibilang agak tinggi, karena biasanya sejak saya kecil ibu saya sering menanyakan kalau untuk mencicipi makanan enak atau enggak itu berdasarkan lidah saya. Jadi untuk mushroom faux instan ini, untuk rasa dari 1 sampai 10 mungkin saya akan nilai 6 ya, karena ya rasanya menurut saya tidak terlalu spesial, agak biasa lah
ya namanya makanan instan, saya percaya seperti itu. Jadi oke lah ya, mungkin 7 ya. Setelah suapan kedua mungkin rasanya 7. Yang pasti rasa pedasnya sangat terasa, bumbunya sangat terasa ya. Cuman kalau saya tidak tahu nih, kalau pho instan di tempat-tempat makan, di restoran, komposisinya apa saja. Cuman jika dilihat dari sini, penampilannya ini hanya terdiri dari bihun, kemudian jamur kering yang menurut saya terlalu sedikit, irisan wortel yang kecil, dan beberapa daun hijau yang kecil. Menurut saya kandungan sayurnya mungkin harus ditambah. Jadi untuk memberikan tampilan makanan yang enak, ada beberapa warna dalam kemasan ini. Selain bihun yang didominasi berwarna terlalu putih, potongan-potongan jamur yang tipis yang kecil, warnanya kurang menarik selera. Jadi contoh kalau ditambah kayak wortel, beberapa sayuran hijau kering, atau mungkin kentang, atau mungkin sosis atau irisan daging, mungkin akan lebih menarik selera ya. Tapi kalau jika fungsinya untuk sebagai makanan tambahan atau ya nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk makanan utama, apalagi dalam pendakian, kegiatan luar ruang, mungkin tidak bisa membantu menambah semangat. Jadi orang-orang yang pendaki-pendaki atau orang pelaku kegiatan outdoor, biasanya mereka suka memasak itu untuk membangkitkan semangat ya, karena ada beberapa jenis makanan, bahan makanan yang bisa membuat kita bergoyang lidah istilahnya. Mungkin itu akan membantu menaikkan mood. Cuman kalau untuk mie instan atau pho instan ini secara tampilan kurang membantu meningkatkan mood kita. Secara rasa oke, mungkin 6,5. Ya. Karena airnya sudah mendidih, kita akan coba untuk masukkan ke tom yum instan ya. Di sini terlihat beberapa jenis jamur dan semacam makanan beku dan sayur. Kita akan coba sebentar lagi ya. Ingat, setiap membuka kemasan selalu pastikan silika gelnya diambil ya. Biasanya ada 2 silika gel. Saya keluarkan beberapa bumbunya, hanya ya cabai, bumbu, dan beberapa sayuran di dalamnya.
10 menit lagi. Oh ya, ada masukan dari istri saya. Ada kemungkinan saya memasukkan terlalu banyak air. Jadi ini yang menyebabkan mungkin rasanya sedikit kurang. Jadi saran saya ikuti sesuai saran penyajian 350 ml ya. Sambil menunggu tom yumnya siap, saya akan habiskan dulu yang pho, mushroom pho. Mungkin saya perlu mengkoreksi setelah saya aduk bagian dasarnya dan bumbunya bercampur, rasanya mulai terasa. Jadi saya ubah lagi nilainya, bukan 6,5, 7 lah ya. 7 karena komposisi sayurnya terlalu sedikit. Kebanyakan yang saya lihat di sini hanya bihun dan jamurnya, tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Tapi buat teman-teman yang melakukan kegiatan pedagang, kalau kegiatan outdoor, hanya cukup memanaskan air, menunggu 10 menit, sangat praktisnya. Apalagi buat mereka yang terburu-buru untuk menu makan siang, ini akan sangat membantu. Karena kita tidak perlu berlama-lama istirahat, langsung lanjutkan pendakian. Atau mungkin ini bisa dibawa sebagai menu ketika kita muncak daripada mie instan yang begitu-begitu saja. Ini bisa jadi alternatif, apalagi di sini ada banyak rasa. Nasi kuning, Mexican nasi goreng, Mexican beef rice. Jadi ada beberapa pilihan rasa, cuman yang saya beli kali ini ada 5 jenis ini. Dan masing-masing beratnya hanya 120 gram satu menu. Satu orang cukup lah. Ini saja saya mungkin untuk menu sahur, 2 ini mungkin terlalu banyak. Karena untuk kepentingan konten ya nggak apa-apa lah. Sekali sayur makannya agak banyak. Teman-teman, tadi ada masukan dari istri saya. Mungkin juga kita membawa bahan pelengkap seperti telur contohnya, akan sangat membantu ini kelengkapan gizi kita selama pendakian, contohnya atau kegiatan di luar. Tapi saya kurang yakin nih kalau seumpama telur mentah kita masukkan ke dalam kemasan ini dan hanya dituang air panas selama 10 menit, saya kurang yakin apakah telurnya bisa cukup matang atau enggak. Jadi saran saya mungkin akan lebih baik kalau yang dibawa adalah telur rebus dan telur asin, mungkin akan sangat membantu menjadi game changer ya. Saya sudah menghabiskan menu mushroom pho instan, sudah saya habiskan di sini. Sebetulnya untuk menu untuk makan sayur kali ini agak cukup, menunya ini 1 porsi cukup mengenyangkan ya. Karena untuk sahur saya biasanya tidak bisa makan terlalu banyak. Tapi kalau ketika kita berada kegiatan di dalam luar ruang, mungkin 1 porsi kurang ya. Jadi 1 porsi ini mungkin teman-teman perlu memberikan atau membawa bahan makanan lain seperti snack. Mungkin kacang-kacangan sangat membantu, atau snack bar itu akan sangat membantu ya. Saya pikir ini sudah 10 menit. Saya akan tuangkan dan nanti akan saya tunjukkan videonya ketika berada di dalam mangkok.
Untuk tom yum instan ini, saya pikir menunya lebih enak ya, karena ada tambahan crab stick, dan lagi-lagi ini bahan utamanya adalah bihun. Mungkin orang Jawa ada yang menyebutnya so'on, ada beberapa jamur kering, dan selain crab stick ada cikua. Mungkin ini yang dimaksud cikua, semacam bantalan kecil. Oke, langsung aja kita icip untuk tom yumnya. Sebelumnya saya pernah memakan tom yumnya ini yang versi lamanya, yang untuk versi porsi 2 hingga 3 orang. Mungkin sekitar tahun lalu ketika masih awal-awal pandemi. Waktu itu rasanya cukup enak, sangat-sangat enak. Oh iya, bawang goreng. Untuk menu tom yum ini saya tidak melihat ada bumbu lain. Jadi tadi kemasan-kemasan plastik kecil yang saya keluarkan, selain silika gel ada bumbu bawang, kemasan untuk crab stick dan bahan lain, dan cabai bubuk. Tidak ada bumbu-bumbu lain di sini. Oke, kita coba dulu crab sticknya. Nah, sekilas rasa, saya pikir menu tom yum ini rasanya lebih menggugah daripada mushroom pho instan tadi ya. Jadi secara tampilan hampir sama karena kebanyakan didominasi oleh bihun. Ada ya beberapa jenis bahan di sini, beberapa jamur kering dan sayuran kering. Porsinya mungkin cukup ya, lebih dari cukup kalau untuk satu orang. Untuk bihunnya rasanya saya pikir kurang ya, mungkin karena tidak ada bumbu lain yang menyertai di sini, jadi agak hambar. Secara keseluruhan agak hambar, tapi ini cukup membantu karena ada crab stick sama yang lainnya. Jadi yang bumbu instan yang saya masukkan di sini tadi hanya ada cabai, kemasan untuk crab sticknya, dan bawang. Saya kalau baca dari kemasannya di sini tercantum masukkan bumbu pasta. Nah, saya tidak tahu apakah pasta di sini harusnya ada di dalam kemasan ini ya, tapi ini tidak ada. Tidak ada dalam kemasan yang saya beli ini. Apakah dari hitnya lupa memasukkan? Saya kurang tahu. Mungkin quality controlnya yang ya mungkin karena masih benar-benar masih murni tenaga manusia, ada unsur kelalaian ya. Jadi rasanya hambar karena nggak ada bumbunya. Crab sticknya lumayan, benar-benar rasa udang. Tapi untuk bihunnya nggak ada rasanya. Tidak ada bumbu pasta dari kemasan yang saya buka, jadi agak hambar, seperti makan bihun tanpa ada bumbu penyedapnya.
Oke. Saya pikir sekian dari review ini. Untuk rasa, ya kita tidak boleh berharap terlalu banyak karena ini adalah menu instan ya. Tapi dari proses memasak dan penyajian dan kemasan di sini, menurut saya itu adalah nilai plusnya. Untuk rasa, saya masih kurang puas, mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi. Lain kali saya akan mencoba nasi goreng rendang dan nasi kuning instan. Tapi untuk kali ini review yang menggunakan bahan dasar bihun ini, saya kurang, untuk rasa saya pikir kurang. Tapi untuk penyajian dan mudahnya memasak, sangat-sangat membantu. Kalau teman-teman biasa membawa garam, lada dan lain-lain, mungkin bisa membantu untuk menambah rasa aja. Oke, saya pikir cukup sekian. Saya akan melanjutkan waktu tersisa sekarang pukul 4.33 untuk menghabiskan beberapa menu sahur saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.